Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang kereta malam ke stasiun tanpa nama. Membuat orang merinding dan ketakutan. Niscaya kereta itu bisa membawa kita ke stasiun gaib. Kisah ini diangkat dari seorang pria yang ikut di dalam kereta dan menuju ke stasiun itu dan hampir tidak kembali. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Pada tanggal 12 Agustus 2004, udara Jakarta masih terasa gerah meski malam telah larut. Andi, seorang pegawai swasta berusia 29 tahun, berburu-buru menuju stasiun Senen. Ibunya di kampung sakit keras, dan satu-satunya transportasi yang bisa ia kejar malam itu adalah kereta ekonomi jurusan Jakarta dan Semarang. Berangkat pukul 21.30. Begitu Andi melangkah ke gerbong itu, aroma besi tua bercampur bau solar langsung menyergap. Lampu neon di langit-langit berkelip pelan, menimbulkan bayangan bergerigi di dinding gerbong. Kursinya keras berlapis kulit sintetis yang sudah retak. Penumpang di kursinya hanya 4 orang saja. Ibu muda berkerudung dengan bayi yang tertidur pulas. Lelaki tua berpeci lusuh, dan pemuda berjaket kulit, telinganya tersumbat earphone. Kereta pun mulai berangkat. Suara kretek-kretek roda besi berpadu dengan dengung mesin, seperti detak jantung yang tak pernah berhenti. Andi pun mencoba memejamkan mata, tapi udara dingin dari AC yang terlalu kencang membuatnya menggigil. Dan sekitar pukul 01:15 dini hari, setelah melewati Purwakarta, kereta tiba-tiba melambat. Lampu berkedap-kedip 3 kali, lalu meredup menjadi kuning pucat. Andi pun melirik keluar jendela. Anehnya, tak ada lampu rumah, tak ada jalan, hanya kegelapan total. Kereta pun berhenti. Di luar, kabut tebal seperti kapas motor bergulung-gulung di antara rel. Dari balik kabut, perlahan-lahan muncul bangunan tua dengan atap seng berkarat. Pelang stasiun di depannya tak jelas terbaca. Huruf-hurufnya pun pudar seperti tergerus hujan dan waktu. Tidak ada suara pengumuman, tidak ada petugas, hanya bunyi angin dingin mendesir di antara tiang-tiang tua. Lalu Andi melihat beberapa penumpang lain mulai turun, tapi mereka berjalan terlalu pelan. Tubuh mereka kaku, wajah mereka pucat seperti lilin, dan matanya hitam kosong. Saat melangkah, kaki mereka tidak menimbulkan suara sama sekali. Bahkan ketika menginjak kerikil rel, ibu muda di depannya tiba-tiba mendekat, menunduk dan berbisik sangat pelan. "Mas, jangan melihat mata mereka. Kalau mereka ngajak, ikut saja, jangan menjawab," kata ibu itu. Napasnya berbau anyir seperti darah yang baru mengering. Andi kaku. Lelaki tua di sebelahnya yang tadi duduk diam, kini kursinya telah kosong. Andi pun memandang keluar lagi. Kabut semakin pekat dan tebal, dan di antara asap itu ia melihat sesuatu yang membuat dadanya menciut. Ada seorang wanita bergaun putih lusuh, rambutnya menutupi wajah, berdiri tepat di peron. Tangan kurusnya melambai-lambai ke arahnya. Gerakannya lambat seperti di dalam air. Kereta pun mulai bergerak lagi. Roda besi menggenggam di rel, tapi suara itu terasa jauh. Saat gerbong menjauh, papan nama stasiun itu memudar samar. Huruf-hurufnya terbentuk pelan, seolah ditulis dengan tangan tak kasat mata. Yang ditulis Stasiun Bukit Sunyi.
Dan begitu huruf terakhir muncul, papan itu seketika mengelupas, tertelan kabut. Di Semarang, rasa penasaran mengalahkan takutnya. Andi bertanya pada petugas stasiun tentang stasiun Bukit Sunyi. Petugas itu terdiam lama, matanya menerawang. Nak, stasiun itu sudah ditutup sejak tahun 1947. Pernah ada kereta yang anjlok di sana waktu malam. Semua penumpangnya tewas. Mayat-mayatnya nggak sempat dikuburkan dengan layak. Rel di situ katanya dikutuk. Kalau kereta berhenti di sana, biasanya tak ada yang ikut berangkat lagi atau kembali. Andi pun membeku dan terdiam. Malam itu ia teringat kembali pada lelaki tua yang kursinya sempat kosong, dan baru sadar saat kereta sampai ke Semarang, lelaki itu tidak ada lagi di kursinya dan menghilang. Nah, itulah sob cerita tentang kereta malam ke stasiun tanpa nama yang membuat mencekam dan menyeramkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.